Sahabat semua, ada kabar besar yang sangat penting bagi seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya bagi mereka yang bercita-cita menunaikan ibadah haji. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akhirnya memiliki Kementerian Haji yang berdiri secara mandiri. Selama ini, pengelolaan haji berada di bawah Kementerian Agama. Namun mulai tahun 2026, semua urusan haji akan ditangani langsung oleh kementerian khusus yang memang difokuskan hanya untuk pelayanan haji dan umroh. Mengapa ini penting? Karena kita tahu haji bukan hanya ibadah rutin tahunan, tetapi perjalanan spiritual yang penuh makna. Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia mendaftar untuk berangkat. Sementara antrean begitu panjang, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, dan tantangan pengelolaan begitu besar. Dengan adanya kementerian khusus, harapannya pelayanan bisa lebih baik, lebih tertib, dan lebih fokus. Inilah momen bersejarah. Kita akan memasuki era baru penyelenggaraan haji di tanah air. Tapi apakah benar perubahan ini akan mempermudah jamaah? Apa saja aturan baru yang akan berlaku mulai tahun 2026? Mari kita kupas satu persatu dalam video ini. Sahabat semua, mari kita lihat lebih dalam mengenai latar belakang terbentuknya Kementerian Haji di Indonesia. Seperti yang kita tahu, selama puluhan tahun, seluruh urusan perhajian di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Semua proses, mulai dari pendaftaran, pengelolaan kuota, pembimbingan, hingga pemberangkatan, ada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia, kebutuhan akan lembaga khusus semakin mendesak. Proses panjang daftar tunggu, biaya yang terus naik, hingga berbagai masalah teknis di lapangan, membuat pemerintah akhirnya mengambil langkah strategis, membentuk Kementerian Haji yang berdiri sendiri. Presiden Prabowo kemudian melantik Gus Irfan sebagai Menteri Haji pertama, didampingi Bang Danhil sebagai Wakil Menteri Haji. Penunjukan ini diharapkan mampu membawa energi baru, gagasan segar, dan manajemen yang lebih fokus terhadap penyelenggaraan haji. Dengan kementerian baru, semua kewenangan akan terkonsentrasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih antara lembaga. Meski begitu, proses peralihan ini tentu tidak sederhana. Perlu ada masa transisi yang melibatkan pemindahan data, sistem administrasi, hingga sumber daya manusia. Bayangkan saja, daftar tunggu haji di Indonesia mencapai jutaan orang dengan data yang harus dijaga keamanannya. Semua itu akan dipindahkan ke kementerian baru secara bertahap. Jadi, terbentuknya Kementerian Haji bukan sekadar formalitas, melainkan jawaban atas kebutuhan besar umat Islam Indonesia agar pelayanan haji bisa lebih profesional, tertata, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh jamaah. Sahabat semua, inilah bagian paling krusial dari aturan haji yang baru akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Ada 5 aturan besar yang secara langsung akan mengubah wajah penyelenggaraan haji di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih mendalam. 1. Kendali penuh ada di Kementerian Haji. Selama puluhan tahun, urusan haji di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Namun, mulai tahun 2026, semua kewenangan itu akan resmi dialihkan ke Kementerian Haji. Apa artinya? Semua hal yang berkaitan dengan pendaftaran haji, pengelolaan data jemaah, distribusi kuota, hingga pelaksanaan teknis keberangkatan dan pemulangan, kini terpusat di satu pintu. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan. Selama ini sebagian pihak menilai pengelolaan haji sering bercampur dengan urusan birokrasi Kementerian Agama yang sangat luas. Mulai dari pendidikan, madrasah, hingga urusan keagamaan lainnya. Dengan adanya kementerian baru, fokus pengelolaan bisa lebih jelas. Dampaknya bagi jemaah, harapannya pelayanan akan menjadi lebih cepat, transparan, dan profesional. Karena kementerian ini hanya mengurus satu hal, perhajian. Namun tentu saja ada tantangan besar dalam proses transisi data yang jumlahnya jutaan, serta penyesuaian struktur birokrasi yang tidak bisa instan. 2. Kuota petugas haji daerah atau TPHD dikurangi. Aturan kedua menyentuh soal TPHD atau tim petugas haji daerah.
Selama ini, setiap daerah bisa mengirimkan petugas pendamping haji. Namun jumlahnya kerap dinilai terlalu besar, bahkan sampai memakan jatah kuota reguler jemaah. Bayangkan, ada ratusan bahkan ribuan kursi haji yang semestinya diberikan kepada jemaah, justru dipakai untuk petugas yang belum tentu benar-benar bertugas di lapangan. Tidak jarang, posisi TPHD ini menjadi titipan pejabat daerah atau orang berpengaruh. Inilah yang menimbulkan masalah. Kuota jemaah reguler makin terbatas, sementara antrian semakin panjang. Dengan aturan baru, TPHD tidak dihapus, tetapi kuotanya dikurangi secara signifikan. Artinya, hanya mereka yang benar-benar dibutuhkan di lapangan yang akan diberangkatkan. Selebihnya, petugas akan direkrut dan diseleksi langsung oleh Kementerian Haji. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung, karena berarti lebih banyak kursi untuk jemaah reguler. Namun sebagian daerah merasa khawatir karena peran TPHD akan berkurang. Apapun itu, tujuannya jelas, agar pelayanan lebih tepat sasaran dan mengurangi praktik penyalahgunaan kuota. 3. Petugas haji boleh dari non-muslim. Nah, ini aturan yang paling banyak diperbincangkan. Untuk pertama kalinya, Undang-Undang Haji mengizinkan petugas penyelenggara haji berasal dari non-muslim. Tentu saja, perlu dicatat, non-muslim tidak akan ditempatkan di bagian bimbingan ibadah. Mereka tidak akan masuk ke ranah ritual, doa, atau manasik. Peran mereka lebih ke bidang teknis, seperti pengaturan transportasi, pengelolaan bandara, handling bagasi, distribusi logistik, hingga layanan kesehatan atau administrasi tertentu. Mengapa aturan ini dibuat? Ada dua alasan utama. Wilayah minoritas. Di daerah-daerah dengan populasi muslim kecil, sangat mungkin petugas non-muslim yang justru paling siap dan berpengalaman dalam urusan administrasi atau logistik. Profesionalisme. Ibadah haji adalah operasi raksasa dengan jutaan orang. Dibutuhkan banyak tenaga profesional, tidak hanya yang berfokus pada sisi ibadah, tetapi juga pada manajemen teknis. Meski demikian, aturan ini menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan khawatir akan terjadi sensitivitas, karena haji adalah ibadah sakral. Namun sebagian lain menilai justru langkah ini menunjukkan inklusivitas dan efisiensi. Selama mereka tidak menyentuh urusan ibadah, kehadiran petugas non-muslim dianggap tidak masalah. 4. Kuota kabupaten kota diputuskan langsung oleh Menteri Haji. Aturan keempat berkaitan dengan pembagian kuota haji. Sebelumnya, pembagian kuota dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tiap kabupaten atau kota bisa mengatur sendiri. Sayangnya sistem ini menimbulkan masalah, karena seringkali tidak adil. Ada daerah yang jumlah muslimnya besar, tapi mendapat kuota sedikit. Sementara daerah lain dengan jumlah muslim lebih kecil, justru mendapat kuota lebih longgar. Dengan aturan baru, penentuan kuota tiap kabupaten dan kota sepenuhnya berada di tangan Menteri Haji. Pertimbangan utama adalah jumlah penduduk muslim di wilayah tersebut, panjangnya daftar tunggu jamaah haji. Artinya, distribusi kuota akan lebih objektif, berbasis data nasional, bukan keputusan politik daerah. Dampaknya jelas, daerah dengan daftar tunggu panjang, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, akan mendapat perhatian lebih. Sementara daerah dengan antrian pendek akan tetap menyesuaikan dengan jumlah penduduk muslimnya. Ini diharapkan bisa mengurangi kecemburuan antar wilayah dan membuat sistem lebih adil bagi seluruh calon jamaah haji di Indonesia. 5. Usia minimal haji turun menjadi 13 tahun. Aturan terakhir adalah soal usia minimal haji. Sebelumnya, calon jemaah baru boleh mendaftar dan berangkat jika berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Namun, mulai 2026, usia minimal diturunkan menjadi 13 tahun. Mengapa 13 tahun? Karena dalam syariat Islam, ukuran sah ibadah haji adalah akil baligh. Jadi, seorang anak yang sudah berusia 13 tahun dianggap cukup dewasa secara agama untuk menunaikan ibadah haji. Aturan ini membawa dua sisi pandang. Dari sisi positif, generasi muda bisa lebih cepat merasakan pengalaman spiritual berhaji. Bahkan, orang tua bisa mengajak anaknya berhaji bersama tanpa terhalang aturan usia. Dari sisi negatif,
Ada yang khawatir anak usia 13 tahun belum cukup matang menghadapi kondisi fisik berat di Tanah Suci. Haji membutuhkan stamina, disiplin, dan ketahanan mental yang besar. Karena itu, meski aturan memperbolehkan usia minimal 13 tahun, tetap akan ada persyaratan kesehatan yang ketat. Anak-anak yang berangkat harus benar-benar sehat dan siap secara fisik. Sahabat semua, kelima aturan baru yang akan berlaku pada tahun 2026 tentu membawa dampak besar bagi penyelenggaraan haji di Indonesia. Pertama, dengan adanya Kementerian Haji yang berdiri sendiri, pengelolaan haji akan lebih fokus, transparan, dan akuntabel. Tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agama dengan lembaga lain, karena semua kendali ada di satu pintu. Kedua, pengurangan kuota petugas haji daerah atau TPHD diharapkan mampu mempercepat antrean jemaah reguler. Selama ini, sebagian kursi haji reguler terpakai oleh petugas titipan yang kadang tidak bekerja sesuai fungsi. Dengan kebijakan baru, jumlah kursi untuk jemaah murni bisa lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang berkesempatan berangkat haji lebih cepat. Ketiga, aturan yang memperbolehkan petugas non-Muslim ikut terlibat juga membuka ruang efisiensi. Mereka dapat berperan di ranah teknis, seperti mengatur transportasi, layanan bandara, atau administrasi. Hal ini sangat bermanfaat terutama di daerah minoritas Muslim, tanpa mengurangi kesakralan ibadah itu sendiri. Keempat, penetapan kuota kabupaten dan kota oleh menteri membuat distribusi lebih adil. Penentuannya berdasarkan jumlah penduduk Muslim serta panjang daftar tunggu di tiap wilayah. Dengan begitu, daerah dengan antrian panjang bisa mendapat perhatian lebih. Kelima, penurungan usia minimal haji menjadi 13 tahun memberi peluang generasi muda untuk merasakan ibadah ini lebih dini. Ini penting agar nilai spiritual haji bisa membentuk karakter sejak usia muda. Harapan besar kita, semua kebijakan ini mampu menjadikan penyelenggaraan haji Indonesia lebih tertib, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Akhirnya, kita sebagai masyarakat patut bersyukur. Setelah sekian lama, Indonesia kini memiliki Kementerian Haji. Harapannya, antrian panjang bisa dipangkas, biaya haji bisa lebih ringan, dan pelayanan bagi jamaah semakin baik. Mari kita dukung, kita doakan. Semoga aturan baru ini benar-benar membawa manfaat besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.